dan selamat datang di seminar virtual dengan tema Peran Serikat Pekerja dalam Melindungi Hak-Hak Karyawan. Kegiatan seminar ini dipimpin oleh Ibu Sarepinati Urmaida, SOS, MPD, MIKOM, sebagai Ketua Pelaksana. Pertama sekali, saya ucapkan terima kasih atas kolaborasi antara Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Emputan Tular dengan Serikat Pekerja Dosen dan Karyawan SPDK Universitas Emputan Tular, di mana tema seminar kita hari ini narasumbernya dari pengurus Serikat Pekerja Dosen dan Karyawan SPDK Universitas Emputan Tular. Terima kasih juga. Terima kasih juga untuk ketersediaan waktu kedua narasumber kita, yaitu Bapak Charles Pardede, SH, MH. Selain sebagai narasumber, beliau juga sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja Dosen dan Karyawan Universitas Emputan Tular. Dan Bapak Edi Supriyanto, SH, MH, sebagai salah satu pengurus inti Serikat Pekerja Dosen dan Karyawan Malam, selamat pagi. Emputan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Riyadi Sarwoko, MSI, selaku Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Emputan Tular. Uh, Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam acara ini. Seminar ini bertujuan untuk mendiskusikan peran penting serikat pekerja dalam menjaga hak-hak karyawan, mulai dari negosiasi upah, perlindungan tenaga kerja, hingga menciptakan kondisi kerja yang layak. Kami telah menghadirkan narasumber yang luar biasa pada hari ini, dan kami berharap diskusi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara ini. Saya akan mempersilahkan sambutan dari Bapak Dr. Andus Triadi Sarwoko, MSI, selaku Kaprodi Fakultas Ilmu Komunikasi. Kepada Bapak Triadi, kami persilakan. Ya, terima kasih juga. Selalu berkesan buat saya. Ya. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam seminar peran serikat pekerja dalam melindungi hak karyawan pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Charles Parede, SHMA, dan Bapak Edi Suprianto, SHMH, selaku narasumber dalam seminar ini. Tentu saja yang tidak pernah saya lupakan Ibu Serepina Yurmaida, SOS, MPD, MIKOM, selaku penanggung jawab, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Juga tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri seminar ini. Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa, Serikat Pekerja diadakan sesungguhnya untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan karyawan. Bukan cuma itu, Serikat Pekerja sebagai edukasi bagi karyawan. Melalui forum edukasi itu, kita dapat berdiskusi, berpengalaman, dan mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh pekerja di lapangan. Namun, mengapa SP tidak terlalu disukai oleh perusahaan? Padahal SP bisa menciptakan hubungan dan harmonis. Nah, untuk ini saya tidak mau berpanjang lebar karena mungkin narasumber yang akan menjelaskan bagaimana SP itu, dan semoga seminar ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya cukupkan sambutan saya. Selamat berseminar, semoga akan bermanfaat yang besar dari acara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulur. Ulur. Hah? Mana Jessica? Silakan lanjutkan. Mana hostnya nih? Dilanjut. Baik, terima kasih Bapak Triadi atas kata sambutannya. Kemudian selanjutnya saya persilakan untuk kata sambutan dari narasumber kita, Bapak Charles Pardede. Untuk Bapak Charles Pardede, dipersilakan.
Oke, terima kasih eh, Jessica ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Tri Adi, Rara Roko sebagai Kaprodi Pitkom, Ibu Dekan Siti Aminah, Ibu Serepina sebagai Ketua Penyelenggara dan dosen Pitkom, dan senior saya ya Pak Edi Suprianto Ya, sebagai narasumber. Nah, dan seluruh peserta webinar yang menyempatkan waktunya pada hari ini. Saya rasa kata sambutan saya cukup sekian. Waktu saya berikan kepada host kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas kata sambutannya. Setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi utama. Diharapkan atas kerjasama untuk semua pesertanya agar mic-nya di-mute. Terima kasih atas mari kita lanjutkan acara sesi pertama dengan semangat dan antusiasme kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting yaitu peran serikat pekerja dalam melindungi hak-hak karyawan. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita semua. Pemaparan materi ini oleh narasumber kita yaitu kepada Bapak Charles Pardede dipersilakan. Oke, terima kasih. Mungkin saya akan share screen dulu ya, PPT saya. Bapak Charles bisa, oh, sudah terlihat Bapak? Pantek tetek kan teh duit mana
Maaf Pak Charles, suaranya masih di mute. Oke, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, saya mulai aja ya. Jadi kita bicara serikat pekerja, berarti kita bicara Undang-Undang 21 2000. Nah, pada Undang-Undang 21 2000, Serikat Pekerja Buruh adalah organisasi yang dibentuk oleh untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang tentu bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Artinya, serikat pekerja ini bukan hanya melindungi hak dan kepentingan pekerja, tetapi perintah undang-undangnya sekaligus meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga pekerja tersebut. Sifat pekerja atau sifat serikat pekerja, ya. Yang pertama, bebas, kedua terbuka, ketiga mandiri. Nah, bebas itu maksudnya adalah setiap menjalankan hak dan kewajibannya tidak dibawa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun atau dari pihak lain. Yang kedua, sifatnya terbuka dalam menerima anggota dan atau memperjuangkan kepentingan pekerja dan tidak membedakan baik aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. Yang ketiga, dikatakan mandiri dalam pendirian atau dalam mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri yang tidak dikendalikan oleh pihak lain di luar organisasi. Serikat pekerja dapat dibentuk sekurang-kurangnya oleh 10 orang pekerja. Ya, itulah dinamakan. Jadi kalau kita membentuk serikat pekerja dengan 10 orang saja sudah menjadi satu serikat pekerja. Selanjutnya, di atas serikat pekerja ada yang disebut namanya Federasi Serikat Pekerja. Di mana Federasi Serikat Pekerja ini adalah gabungan dari beberapa serikat pekerja yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 serikat pekerja. Jadi artinya membentuk satu serikat pekerja cukup 10 orang pekerja. Tetapi membentuk Federasi Serikat Pekerja sekurang-kurangnya ada 5 serikat pekerja. Nah, di atas Federasi Serikat Pekerja ada namanya Konfederasi Serikat Pekerja, di mana konfederasi ini adalah gabungan dari Federasi Serikat Pekerja tadi yang dibentuk sekurang-kurangnya 3 Federasi Serikat Pekerja. Ya, jadi itulah serikat pekerja tingkatannya. Ada serikat di bawah paling pertama di bawah serikat pekerja, ke atasnya disebut Federasi Serikat Pekerja karena ini adalah gabungan dari serikat pekerja. Selanjutnya ada namanya Konfederasi Serikat Pekerja. Ini adalah gabungan tentu dari Federasi Serikat Pekerja. Selanjutnya, tadi kita sudah baca 3, ini demokratis ya. Jadi dalam pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, memperjuangkan hak dan kewajiban dilakukan selalu dengan prinsip demokrasi. Yang kelima, bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan melaksanakan hak dan kewajiban serikat pekerja, bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat, dan negara. Ya, jadi serikat pekerja itu sampai bertanggung jawab kepada negara. Nah, selanjutnya tadi kita sudah bicara undang-undangnya. Sekarang mungkin kita bicarakan masalah fungsinya. Nah,
fungsi serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat, ya. Pertama adalah sebagai pihak dalam pembuatan PKB dan PP. Nah, maksudnya di sini adalah ketika sudah di dalam suatu perusahaan sudah ada serikat pekerja, maka pembuatan perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan harus dibicarakan dengan pihak serikat pekerja. Yang kedua, sebagai wakil pekerja dalam lembaga kerjasama ketenaga kerjaan sesuai tingkatannya tentu tadi ya, serikat pekerja, federasi dan konfederasi sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi keempat, sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Yang kelima, sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan. Ya, jadi kalau buruh atau pekerja mau melakukan pemogokan sebagai penanggung jawab, tentunya pengurus serikat buruh. Yang keenam adalah sebagai wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham. Kalau perusahaan tersebut sudah go public lah ya, kalau sudah pakai saham. Nah, sekarang kita bicara prosedur pendirian serikat pekerja. Ya, yang pertama adalah pembentukan dengan pembuatan tentu AD dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua, memberitahukan secara tertulis kepada instansi Disnaker untuk dicatat dengan lampiran daftar nama anggota, pembentuk, AD dan ART, nama susunan pengurus. Yang ketiga, instansi pemerintah paling lambat 21 hari kerja wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan. Nah, ini bicara undang-undangnya atau peraturannya. Apakah di dalam nanti prakteknya 21 hari atau mungkin di bawah 21 hari, mungkin nanti kita bisa lihat ya. Selanjutnya kedua. Tadi pendirian ya. Oke. Selanjutnya adalah dalam hal serikat pekerja, federasi konfederasi belum memenuhi ketentuan, maka instansi pemerintah dalam hal ini tentu Disnaker dapat menangguhkan pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dengan memberitahukan secara tertulis tentunya paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan. Yang kelima, pengurus serikat pekerja federasi dan konfederasi yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya, maksudnya mitra kerjanya tentu perusahaan di mana serikat pekerja tersebut ada. Selanjutnya kita masuk ke hak-hak serikat pekerja yang telah memperoleh nomor bukti pencatatan. Artinya hak-hak serikat pekerja sudah diakui, ya. Tentu kalau diakui sudah diakui oleh negara melalui tentunya Disnaker, ya. Pertama, membuat PKB bersama dengan pengusaha. Nah, PKB ini bukan partai, PKB ini adalah singkatan dari Perjanjian Kerja Bersama. Tentu antara pengusaha dengan serikat pekerja atau dengan buruh yang diwakili oleh serikat pekerja. Yang kedua, mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Ya, jadi kalau di dalam peradilan hubungan industrial ada satu dispensasi. Jadi kalau
mendampingi atau mewakili pekerja tidak selalu diharuskan seorang pengacara, ya. Cukup pengurus serikat buruh bisa menjadi berperan sebagai seorang pengacara di dalam peradilan hubungan industrial, ya. Yang ketiga, mewakili pekerja dalam lembaga ketenagakerjaan. Yang keempat, membentuk lembaga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja. Nah, jadi ada membentuk lembaga, melakukan kegiatan berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja. Yang umumnya ini kita sering mendengar ini menjadi yang namanya koperasi, ya. Selalu ada dibentuk di satu perusahaan, uh, serikat pekerjanya membentuk. Nah, inilah yang uh, alasan atau legalitasnya kenapa misalnya dibentuk satu usaha yang untuk tentu peningkatan kesejahteraan pekerja. Yang kelima, melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ada perlindungan hak berorganisasi. Ya, ini sangat penting, ya. Ketika di sini dikatakan siapapun, pasal 28 Undang-Undang 21 2000, dilarang menghalang-halangi, memaksa pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk, atau menjadi pengurus, atau menjadi tidak pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, dan atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja dengan cara. Jadi artinya di sini pengusaha siapapun tentu pasti kita identikan dengan pengusaha, ya. Pertama, pengusaha dilarang melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi. Ya, jika seseorang atau seorang buruh menjadi anggota, menjadi pengurus satu serikat buruh yang tentu sudah tercatat. Yang kedua, tidak membayar atau mengurangi upah pekerja karena dia menjadi anggota atau pengurus serikat buruh. Selanjutnya, melakukan intimidasi dalam bentuk apapun itu dilarang. Yang keempat, melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja. Artinya, siapapun tidak boleh melakukan suatu kampanye untuk anti pembentukan serikat pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Nah, di sini ada sanksi pidana, ya. Ketika yang tadi ini, ya, dilakukan, maka ada sanksi pidananya. Nah, sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 500 juta. Apa maksudnya ini? Ketika kita bicara pidana penjara, berarti apa yang dilakukan ini adalah termasuk tindak pidana kejahatan. Ya. Selanjutnya, kita bicara keuangan serikat pekerja. Dari mana sumber-sumber dana yang didapatkan oleh keuangan serikat pekerja? Tentu yang pertama adalah iuran anggota yang ditetapkan dalam ADART, hasil usaha yang sah, ya, bantuan anggota pihak lain yang tidak mengikat. Tentu kita juga bisa mendapat bantuan dari luar negeri. Harus diberitahukan secara tertulis kepada instansi ketenagakerjaan. Bila tidak diberitahukan, maka dapat dikenakan sanksi administratif, pencabutan nomor bukti, atau pencatatan. Artinya di sini, ya, serikat buruh yang dalam suatu perusahaan, ketika dia mendapat bantuan dari luar negeri, dia tidak ada atau tidak bisa, ya, dia atau tidak harus melaporkan bantuan tersebut kepada pengusaha di mana serikat buruh ini ada. Jadi dia harus memberitahukan kepada Disnaker ketenagakerjaan, ya.
bukan ke pemilik perusahaan. Selanjutnya, bagaimana serikat pekerja ini dinyatakan bubar atau dapat dibubarkan? Di sini pasal 3738 ya. Pertama dinyatakan oleh anggotanya menurut ADART atau dinyatakan anggotanya, jadi keputusan rapat anggotanya. Yang kedua, tentu perusahaan tutup atau menghentikan kegiatannya untuk selama-lamanya yang mengakibatkan PHK bagi seluruh pekerja di perusahaan setelah seluruh kewajiban pengusaha terhadap pekerja diselesaikan menurut undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, dinyatakan bubar dengan putusan pengadilan. Nah, dalam hal ini, yang pertama itu organisasi pekerja mempunyai azas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tentunya. Yang selanjutnya, pengurus atau anggota atas nama organisasi telah terbukti melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan telah dijatuhi pidana penjara minimal 5 tahun. Ya, selanjutnya adalah kita bicara kenapa sih ada undang-undang serikat pekerja ini. Tentu ini semua berlaku secara uh, internasional ya. Nah, prinsip International Labour Organization atau ILO, jadi perdamaian menyeluruh dan abadi hanya dapat dicapai bila didasarkan pada keadilan sosial. Apa itu unsur keadilan sosial? Yang pertama, penghargaan atas HAM, standar hidup yang layak, kondisi kerja yang manusiawi, kesempatan kerja, dan keamanan ekonomi. Itulah prinsip dari ILO. Tujuannya adalah menciptakan keadilan sosial bagi pekerja. Mukadimah konstitusi ILO kira-kira begini ya. Pekerja buruh bukan barang dagangan. Yang kedua, kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat dijamin ya. Ketiga, semua manusia berhak mengenyam kehidupan yang baik, layak baik spiritual maupun material dalam suasana kebebasan. Wakil-wakil pekerja, pengusaha dan pemerintah memiliki status yang sama untuk mengambil keputusan dalam meningkatkan kemakmuran. Ya, itulah tujuan dari ILO. Tugas utamanya meningkatkan ya terciptanya perlindungan hak-hak pekerja, memperluas lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup pekerja. Selanjutnya, struktur organisasi ILO itu terdiri satu, sidang umum dari Konferensi Perburuan Internasional atau ILC merupakan forum pleno yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam memutuskan semua aktivitas ILO. Disebut parlemenaker karena dihadiri seluruh delegasi negara anggota yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Selanjutnya, Badan Pengurus Governing Body merupakan badan pengambil keputusan. Keanggotaan terdiri atas unsur pemerintah 28, pengusaha 14, pekerja 14 yang disahkan oleh ILC, masa kerja keanggotaan 3 tahun. Kantor Perburuan Internasional merupakan sekretariat permanen ILO yang dipimpin seorang direktur jenderal. Terima kasih. Mungkin itulah pemaparan saya dalam terkait serikat pekerja. Terima kasih Bapak Charles. Mohon maaf. Ini. Terima kasih Bapak Charles Pardede atas penjelasan materi yang diberikan. Seperti yang telah dibahas, serikat pekerja memiliki peran vital dalam menjembatani komunikasi antara pekerja dan pengusaha, memastikan bahwa kondisi pekerja menjadi lebih baik dan upah yang adil yang diberikan. Baik, untuk Bapak Edi Supriyanto, SHMH, apakah ingin menambahkan pemaparan yang telah disampaikan Bapak Charles Pardede?
Mohon maaf, Pak Edi. Apakah ada tambahan, Pak, mengenai fungsi serikat pekerja ini? Oke, selamat pagi semuanya para peserta seminar. Yang terhormat Bapak Kaprodi Vkom, Ibu Serepina, kemudian Bapak Kaprodi Fakultas Hukum, dan Bapak Charles Pardede sebagai narasumber utama. Pada kesempatan ini saya selaku tambahan dari narasumber secara umum akan memberikan gambaran bagaimana keadaan situasi dalam ketenaga kerjaan di Indonesia. Tadi kalau Bapak Charles sudah memberikan spesifik tentang serikat pekerja, ya sekarang saya akan memberikan gambaran atau penjelasan tentang bagaimana keadaan ketenaga kerjaan di Indonesia. Ya, terima kasih saudara moderator sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya izin share dari materi yang akan saya berikan. Masalah ketenagaan di Indonesia. Memang masalah tenaga kerja ini merupakan suatu hal yang penting, di mana setiap tahun dari masa ke masa pasti akan menjadi masalah. Karena dunia tenaga kerja itu menyangkut daripada kehidupan manusia, kehidupan pekerja, atau kehidupan buruh itu. Kita banyak saksikan setiap tahun soal upah, soal tenaga kerja asing, soal tenaga-tenaga migran yang selalu menjadi masalah. Masalah-masalah kepentingan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Tapi sebelumnya kita akan memberikan pemahaman terlebih dahulu tentang apa sih, kenapa masalah ketenaga kerjaan itu harus dijadikan hal yang utama dan sampai-sampai masalah ketenaga kerjaan atau pekerjaan itu diatur dalam suatu dasar hukum yang begitu besar. Apakah dalam hak asasi manusia, apakah dalam konvensi-konvensi ILO tadi disebutkan oleh Pak Charles. Kemudian di negara kita dicantumkan dalam suatu bentuk, yaitu dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya ayat kedua. Di sini dikatakan tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga bagi bangsa Indonesia, suatu pekerjaan itu harus memberikan suatu segi kemanusiaan, memberikan kesejahteraan yang menyangkut hajat hidup baik pribadi bangsa, masyarakat maupun negara. Sehingga masalah pekerjaan itu diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 45, khususnya pada ayat 2. Makna pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 adalah tiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan
dan penghidupan yang layak. Menurut Rizwan Dwi Jatmiko, Pasal 27 ayat 2 menjelaskan bahwa selain mendapat pekerjaan yang layak, masyarakat juga berhak mendapat perlindungan kerja. Maksudnya, setiap warga negara berhak mendapat kondisi kerja yang aman, sehat, dan menyenangkan untuk mengembangkan keterampilan serta kemampuannya dan demi tercapainya penghidupan yang layak. Jadi, sudah sewajarnya karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut masa depan individu maupun bangsa, sehingga masalah pekerjaan diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya pada pasal 27 ayat 2. Kemudian diatur kembali, kalau kita memang ini menjadi satu, masih menjadi perdebatannya, karena di dalam tahun-tahun 2000 ke belakang atau tahun 2020 ke atas terjadi suatu pergantian terhadap dasar hukum Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu yang dulu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, kemudian diganti atau akan dirubah, bahkan sudah dirubah dengan yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan di dalam konsideran Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan, huruf C mengatakan bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Huruf D-nya menyatakan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Sedangkan di pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2013, pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian dalam pasal 3 mengatakan pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Pasal 4, pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan keempat, meningkatkan
kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Tetapi dari tujuan dan harapan baik Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja, ternyata kita masih memiliki berbagai masalah terhadap ketenaga kerjaan. Pertama, persebaran tenaga kerja tidak merata. Kedua, rendahnya kualitas tenaga kerja, pengangguran. Ketiga, kesempatan kerja yang minim. Keempat, jumlah angkatan kerja yang besar. Baik, mari kita lihat satu persatu bagaimana masalah-masalah ini bisa dihadapi oleh kita semuanya. Tentang persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Luasnya wilayah dan banyaknya kepulauan di Indonesia serta terkonsentrasinya penduduk di Pulau Jawa juga merupakan penyebab timbulnya permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Daerah-daerah luas di Indonesia kekurangan penduduk, sementara di Pulau Jawa kelebihan penduduk atau padat. Berbagai usaha didirikan namun tetap tidak mampu untuk menekan jumlah pengangguran. Malah sebaliknya semakin tinggi. Karena Pulau Jawa, terutama kota-kota besar, sudah menjadi daya tarik bagi pencari kerja dari luar Pulau Jawa. Padahal daerah di luar Pulau Jawa memiliki potensi alam yang melimpah dan belum diolah secara optimal. Nah, di sini kita harus pikirkan bagaimana persebaran tenaga kerja itu belum merata. Karena tadi dikatakan bahwa di Pulau Jawa banyak orang datang. Karena kenapa? Karena pembangunan-pembangunan baik fisik, jasa, ekonomi, dan apapun masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Karena belum meratanya pembangunan dalam segala sektor di luar Pulau Jawa. Sehingga penyebaran itu belum bisa dilakukan secara rata. Yang kedua, rendahnya kualitas tenaga kerja. Kita akui kualitas tenaga kerja yang rendah ini disebabkan karena tingkat pendidikan penduduk yang rendah atau belum memadai dengan jenis pekerjaan yang tersedia. Tidak saja disebabkan banyaknya usia putus sekolah, namun juga disebabkan oleh rendahnya mutu pendidikan sehingga tenaga kerja tidak mampu menyerap atau menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini kita bisa mencari apakah benar bahwa para pekerja kita atau pada masyarakat kita memang masih banyak sebagian besar yang belum memiliki tingkat pendidikan yang baik di daerah-daerah apalagi ya. Pendidikan paling maksimal hanya satu SMP atau SMA sehingga bagaimana dunia usaha dan industri bisa menyerap tenaga kerja kita kalau pengetahuan,
keahlian mereka memang belum memadai. Sehingga ini juga menjadi tantangan tentunya bagi pemerintah untuk bisa lebih meningkatkan kualitas pendidikan dan keahlian daripada masyarakat Indonesia. Kemudian yang menjadi masalah adalah pengangguran. Nah, di sini pengangguran juga bisa berbeda-beda. Kalau kita lihat ada pengangguran yang tidak kentara, ada setengah menganggur, atau benar-benar yang menganggur. Berdasarkan jam kerja, pengangguran terselubung. Setengah menganggur, pengangguran tidak terbuka berdasarkan penyebab terjadinya pengangguran, friksional pengangguran, dan seterusnya. Pengangguran bersifat berdasarkan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka. Setengah pengangguran adalah tenaga kerja yang bekerja tidak optimum. Ya, ini juga menjadi masalah. Kenapa pengangguran-pengangguran itu belum juga bisa menjadi memiliki pekerjaan? Pengangguran apakah tidak punya keahlian, tidak punya teknologi, dan sebagainya. Kemudian ada juga pengangguran musiman. Ya, ini kalau di kota-kota besar sangat terasa. Karena kalau pas lagi dia mungkin di daerahnya sedang sibuk, dia bekerja di daerahnya. Tapi kalau dia sudah tidak sibuk di daerahnya, maka dia akan hijrah mencari pekerjaan di kota-kota. Kemudian kesempatan kerja yang minim. Berbagai sektor pekerjaan yang tersedia baik di bidang agraris, ekstraktif, industri, perdagangan, dan jasa tidak mampu menampung besarnya jumlah angkatan kerja yang ada. Kita bisa bayangkan dari ratusan perguruan tinggi, dari ribuan SMK,